Hai sobat, ya, apa kabar? Ya, kali ini saya akan bercerita perjalanan seorang tukang cukur yang going to creative director dan bisa keliling dunia. Ya, ceritanya seperti ini. Ini episode pertama ya, dan nanti akan ada beberapa episode supaya kita bisa lebih detail dan satu demi satu, episode demi episode. Episode pertama, ya, tukang cukur. Ya, saat itu saya sebagai mahasiswa di Jogja, dan tentu saja tahun 70-an, untuk bisa kuliah itu sudah suatu yang luar biasa. Ya, apalagi masuk di Gajah Mada. Tentu saja di dalam perjalanan kuliah diperlukan dana, ya tentu saja untuk nambah-nambah materi dan uang jajan. Apa yang saya kerjakan? Ya, pertama kali saya mengajak teman-teman di kelas yang rambutnya zaman dulu kan rambutnya pada gondrong ya. Sini, tak guntingin rambutnya. Tadinya mereka, loh ngapain kamu guntingin rambut ya? Ya, akhirnya mereka mau dan saya gunting di kelas dan semua. Setelah dia hasilnya bagus, ya dia selalu ingin potong dengan saya dan gratis. Dan saya dimarahin oleh bagian bersih-bersih kampus karena rambutnya itu masih ada beberapa sisa yang ada di kelas dan saya dipanggil dan akhirnya saya tidak boleh gunting di kelas. Ya. Berjalannya waktu, teman-teman pada ngomong bisa, saya gunting di rumah setelah after kuliah ya. Gunting rumah gratis juga. Tapi teman-teman itu ngomong, "Loh, Yud, jangan gratis dong. Mesti harus ada uang jasanya berapapun." Saya pikir juga, oke juga ya. Dan mereka akhirnya pada datang ke rumah gunting dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya begitu banyak teman-teman di fakultas. Selain di fakultas, juga fakultas yang lain, teknik sipil, ekonomi, farmasi, semua datang ke rumah untuk saya potong. Ya, seru juga ya. Dan setiap kali mau datang ke tempat saya, karena saking dari mulut ke mulutnya tadi seru banget, harus pakai daftar kayak ke dokter aja. Nah, itulah cerita mulai dari gratis, akhirnya saya bisa nabung dan saya juga bisa mendapatkan penghasilan selain kuliah dan juga dapat penghasilan dari kemauan ya. Kalau kita tidak mau, hanya mimpi saja, tidak akan terjadi. Itulah karena rame, jadi saya dengan teman-teman, yuk kita bikin, jangan saya sendiri. Kalau sendiri kan susah ya. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya ya, namanya Mbak Santi, kemudian almarhum Cuning. Kalau di tempat saya, tempatnya kecil, ada teman saya yang namanya Cuning, almarhum itu memberi tempat, dan tempatnya sendiri namanya di Kota Baru. Kota Baru itu adalah tempat elit ya. Kita bertiga lah bergabung di situ. Dan karena dia mempunyai anjing yang namanya Flick and Flag, sehingga tempat kita namanya waktu itu belum salon, belum berani ya. Ya, kita tulis aja Flick and Flag hairdressing ya, gaya banget kan mahasiswa. Oke, kita bertiga bikin Flick and Flag ya. Pulang kuliah kita bertiga ke tempatnya almarhum Mbak Cuning itu. Semakin menyebar, tidak hanya mahasiswa tapi anak-anak SMA dan sebagainya datang ke sana. Karena saya bisa gunting, teman saya itu bisa ngeriting gitu ya. Tapi kan kita semua tidak belajar ya, tidak belajar secara profesional, hanya otodidak. Datanglah juga yang kepengen keriting dan sebagainya. Semakin kita ada yang datang keriting, kita deg-degan, kita aduh jadi apa enggak ya.
berjalannya waktu, setiap kali kita dapat uang, sebagian disimpan, sebagian setiap kali ada tukang kue, tukang apa panggil makan, dan seterusnya. Seru juga ya, kita berkolaborasi untuk menjadikan tidak hanya bisa gunting, keriting, dan juga ada teman saya juga kan yang bisa menata rambut stylish, kayak membuat sanggul dan sebagainya. Semakin terkenal, semakin duitnya banyak. Semakin tidak hanya mahasiswa saja, tapi ibu-ibu dari kampus-kampus itu kalau akan ada acara datang ke kita atau mengundang kita ke tempat acara, dan mereka mau lomba nyanyi atau dia ada acara spesial, kita bertiga datang ke sana untuk menangani itu. Nama kita semakin dikenal, dan tentu saja sangat happy ya. Dan akhirnya kita juga bisa agak kipas-kipas karena kita punya uang saku, dan dengan uang saku itu saya bisa membeli kendaraan. Waktu itu saya membeli kendaraan Vespa. Bukan, belum Vespa, Honda kecil, dulu namanya Honda Trail yang mini ya. Gaya banget dong. Yang lain-lain kan juga masih ya kebanyakan sepeda ya, tapi motor juga banyak. Tapi yang Honda Trail mini itu masih 1-2, jadi saya kalau kuliah naik itu. Itulah seri pertama ya, mulai dari no pay, gratis, sampai dikenal sebagai hairdresser kampus biru bersama Mbak Santi dan almarhum Juning. Oke, sampai di situ dulu. Episode selanjutnya tunggu ya. Langkah tukang cukur menuju ke creative director. See you, bye, thank you.